Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita ini mengalami kemenangan hari demi hari. Dari hal yang sederhana, dari hal yang kecil, kita harusnya mengalami kemenangan. Harusnya kita memiliki kehidupan yang berkemenangan dalam mengatur sikap, perbuatan, kelakuan hari-hari. Sehingga ketika kita bergaul, kita menjadi berkat, kita menjadi dampak buat orang lain, dan tentunya nama Yesus yang dipermuliakan. Tapi kebanyakan orang Kristen tidak mencerminkan kehidupan yang seperti Kristus, mencerminkan kehidupan kedagingan lebih banyak dibanding menjadi berkat buat orang lain. Sehingga banyak orang yang nggak percaya, orang yang belum kenal Tuhan, orang yang belum percaya Tuhan itu seringkali tersandung dengan kelakuan dan kehidupan orang-orang percaya. Kita harus mengalami kemenangan dalam hal ini sehingga kehidupan kita ini benar-benar memiliki dampak yang besar. Kehidupan kita ini memiliki kemuliaan Tuhan yang memancar dari dalam kehidupan kita. Amsal berkata, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, sebab dari sana terpancar kehidupan. Dan harusnya hati kita dan hidup kita ini memancarkan kehidupan yang orang lain bisa lihat. Sebenarnya bukan melihat bagaimana hebatnya kita, harusnya melihat Yesus yang manifestasi melalui kehidupan kita. Kalau orang lain bisa melihat kemuliaan Tuhan yang manifestasi dalam kehidupan kita, tentunya Yesus yang ditinggikan, Yesus dimuliakan. Amsal 12 ayat 16, bodohlah orang yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Kita akan belajar bagaimana ini menguasai hati kita ini dengan baik. Seringkali kita ini terpengaruh oleh perkataan orang lain, penilaian orang lain. Dan banyak kan orang-orang yang menilai kita, berkata-kata tentang pada kita ini kebanyakan ngomong yang jeleknya. Yang harus kita dengar adalah perkataan yang baik, perkataan janji Tuhan, perkataan firman Tuhan. Kita harus sadarin bahwa tidak semua orang suka dengan kita, dan kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Pasti ada yang orang jelek, pasti ada yang ngomong jelek, nggak semuanya ngomong baik. Dan kebanyakan rata-rata orang tuh ngomong tentang kita itu banyak ngomong yang jelek, dan kita nggak perlu dengerin, kita nggak perlu pusingin bahwa kita memang nggak harus mendengarkan perkataan yang jelek, kita harus saring dengan baik. Tapi kalau kita ini sering menerima perkataan-perkataan yang jelek, perkataan-perkataan yang nggak bagus, akhirnya ngapain? Kita sendiri yang rugi. Ngapain kita mesti pusingin dengan perkataan orang yang jelek tentang kita, ngomongin keburukan kita. Yang kita fokus adalah janji Tuhan dalam hidup kita kok. Karena hidup kita ini bukan ditentukan oleh perkataan orang lain. Hidup kita ditentukan oleh semua janji Tuhan atas hidup kita. Harusnya yang kita dengar itu janji Tuhan. Tuhan ngomong apa atas hidup kita lakukan, kita percayai. Di situ terjadi hal-hal yang ajaib dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita ini fokusnya kepada orang, perkataan orang, omongan orang, atau apapun yang orang lain ngomong jelek tentang kita dan kita terima, ya kita akan jadi sakit hati. Bodohlah orang yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Kenapa orang gampang sakit hati? Karena menerima biasanya perlakuan, sikap dan perbuatan orang lain yang jelek dalam hidup kita. Kita terima, kita telan baik-baik gitu. Akhirnya ngapain? Ya kita yang sakit hati. Terus bagaimana solusinya? Kalau ada orang ngomong jelek, kalau ngomong ngutukin, tolak dalam nama Yesus. Kita buang semua perkataan yang jelek. Nggak usah ditelan, nggak usah dimasukin hati. Yang baik kita masukin hati. Banyak orang kecewa, banyak orang sakit hati. Karena apa? Tidak diperlakukan baik orang lain. Yang rugi siapa? Yang rugi ya kita sendiri. Ngapain kita mikirin perkataan orang lain yang jelek tentang kita? Orang yang ngomong aja kadang sering lupa, nggak pernah mikirin kita. Tapi kita kepikiran terus. Kalau kita ngomong bodoh lah, bodoh termasuk orang-orang bodoh. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Orang yang gampang sakit hati, orang yang gampang tersinggung, gampang marah, nggak diperlakukan baik sedikit marah, nggak diperhatikan marah, nggak ditegur marah, ngomong yang nyinggung sedikit marah. Itu orang-orang bodoh dalam kategori kitab Amsal. Termasuk orang-orang bodoh yang gampang sakit hati, yang gampang sekali kesel, jengkel orang dengan perkataan orang. Kita nikmatin hidup kita kok. Kita harus menikmati hidup kita itu dengan baik. Abaikan semua perkataan buruk orang lain tentang kita. Gak usah dipikirin. Kalau ada orang ngomong buruk
atau ngomong jelek tentang kita, kalau kita memang benar-benar melakukan hal jelek atau hal berdosa, ya kita bertobat. Tetapi kalau kita ini udah melakukan kebenaran, kita udah dalam kekudusan, kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dan kita tidak melakukan hal-hal yang buruk di hadapan Tuhan, ya kita lakukan saja, kita nikmatin hidup kita tetap berjalan baik. Kalau ada orang ngomong jelek, biarin saja, kita fokus dengan janji Tuhan. Hidup kita simple, hidup kita biar bahagia. Orang yang gak bahagia adalah orang yang selalu mikirin perkataan orang lain. Orang ngomong apa dipikirin, sampai berhari-hari, sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, buat apa? Yang orang bahagia adalah orang yang mikirin perkataan Tuhan, mikirin janji Tuhan, bukan mikirin perkataan orang lain, terutama perkataan yang jelek, perkataan yang buruk. Kita harus berjalan terus loh, maju ke depan di hadapan Tuhan loh, bersama Tuhan. Sampai kita ini didapatin finish strong, hidup berkemenangan sampai garis akhir. Harusnya seperti itu. Jangan mau kita ini diganggu dengan perlakuan orang, sikap orang yang buruk terhadap hidup kita. Enjoy, jalan terus bersama Tuhan. Ketika kita ini didapatin terus berjalan bersama Tuhan dalam kesucian dan kekudusan, Tuhan proteksi kita, Tuhan bela kita kok. Kita gak usah bela diri, kita gak usah pusing dengan perkataan orang lain. Jalan terus bersama Tuhan. Pak, orang itu selalu fitnah saya terus. Kalau ada diperlakukan seperti itu, doain orang itu, gak usah balas. Izinkan, kita beri waktu sama Tuhan kok. Kita izinkan Tuhan melakukan bagiannya. Dan bagian kita apa? Nikmatin berjalan sama Tuhan. Gak usah dipikirin. Kadang segala sesuatu kita gak harus klarifikasi, kita gak harus jelaskan kepada orang lain. Ada saatnya kita itu diam dan mengizinkan Tuhan bekerja melalui hidup kita. Dan ujungnya powerful hidup kita. Hidup kita itu menjadi dampak buat orang lain. Dan kita harus beranjak dewasa. Orang yang dewasa harusnya semakin mengerti isi hati Tuhan, mengejar apa yang Tuhan mau. Nah, kita harus semakin dalam pengenalan kita akan Tuhan tuh harusnya kita itu semakin hari semakin mati daging. Daging kita itu mati. Orang itu kalau dagingnya mati, mau disenggol, mau difitnah, mau dicubit, mau ditabok, tenang aja, diam aja, orang mati kok. Tapi kalau kita masih bereaksi dengan sikap orang lain, dengan perlakuan orang lain, dengan perkataan orang lain, itu artinya daging kita itu perlu dimatikan. Perlu dimatikan, disalibkan setiap hari. Tapi kalau kita ini bebas dari rasa tersinggung, memang daging itu perlu dimatikan setiap hari. Saya kadang juga kalau ada orang ngomong terlalu tajam gitu, kadang rasanya hati itu enak. Tapi tetap saya netral, nah, biarin aja. Nggak usah dipusingin dengan orang lain ngomong. Kita fokus saja berjalan dengan Tuhan. Itu gangguan-gangguan itu hanya menjegal kita aja. Kita fokus kepada tujuan Tuhan. Semakin hari kita berjalan bersama Tuhan, setiap hari berjalan sama Tuhan, berjalan sama Tuhan. Terus kalau ada gangguan menyakitkan, menjengkelkan, melukai, merendahkan, nggak usah dipusingin. Kita fokus saja dengan apa yang Tuhan ngomong selama hidup kita. Makanya kita perlu bergaul dengan Tuhan. Kita bangun hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Kita bangun keintiman dengan Tuhan setiap hari. Supaya apa? Kita tuh dengar janji Tuhan dalam hidup itu apa. Kita ngerti Tuhan ngomong apa. Tuhan tuntun arah kemana. Jadi kita nggak usah pusing. Tapi kalau kita ini udah nggak berdoa, hidupnya serampangan, hidupnya kacau, nggak pernah dengerin firman Tuhan, nggak mau belajar hidup dalam kekudusan, dan orang ngomong jelek dan kita ya lama-lama ya kita dengerin perkataan orang. Terus hidup kita nggak jadi dampak. Tapi kalau hidup kita ini benar ya, bukan benar melalui dengan kekuatan kita, tapi hidup kita itu dibenarkan karena firman dan kekuatan Tuhan. Kalau orang ngomong jelek tentang kita, enjoy aja, nikmatin. Jangan balas, izinkan Tuhan yang balas, izinkan Tuhan yang bekerja. Kalau kita balas keburukan orang lain, kejahatan orang lain, ya Tuhan gak akan bela. Tapi ketika kita diam, dalam diam itulah Tuhan bekerja. Tuhan mengubahkan hati kita. Puji Tuhan, Tuhan mengubahkan orang yang menyakitin kita. Tenang saja, nikmatin saja kita hidup dalam Tuhan. Hidup dalam Tuhan itu artinya mati daging, bebas dari rasa tersinggung, rasa sakit hati. Supaya apa? Kita fokus ke depan, melihat kemuliaan Tuhan, melihat janji Tuhan, melihat berkat Tuhan, melihat kelimpahan Tuhan, melihat urapan Tuhan, melihat perkara-perkara ilahi yang penuh kemuliaan. Dan hidup kita pastinya jadi berkat buat orang lain. Hati kita ini mesti nempelnya ke Tuhan. Kalau hati kita ini nempel kepada diri sendiri, kita itu mudah tersinggung.
Kok aku nggak dihargain ya? Kok aku nggak dihormatin ya? Kenapa kok dia merendahkan saya? Kenapa dia ngomongnya kayak begitu? Selalu kalau orang fokusnya pada diri sendiri itu selalu yang dibela adalah egonya, harga dirinya, apa ya, pikirannya, perasaannya, kemauannya yang menguasai. Oh, saya pikir, saya rasa, saya mau. Ini yang menonjol. Kalau kita ini hidup di dalam Tuhan sungguh-sungguh, diseril kekristenan kita itu harusnya hidup di dalam Tuhan. Setiap hari berjalan dengan Tuhan. Kita tuh bebas loh dari rasa sakit. Bebas dari rasa tersinggung. Bebas dari amarah, emosi. Memang ada emosi, iya. Ada. Tapi bisa mengontrolnya dalam dalam kontrol kendali Tuhan. Mengalami tekanan, fokusnya bukan karena aduh gimana ya. Kita fokus kepada janji Tuhan. Semua orang mengalami tekanan, semua orang mengalami masalah, semua orang mengalami hal-hal buruk. Tapi kita berjalan bersama Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan. Saya mengalami banyak tekanan, banyak impitan. Tapi ketika saya fokus pada Tuhan, saya lupakan semua. Dan kita tetap bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Kita bekerja hari-hari dengan baik. Kita lakukan tugas bagian kita dengan baik. Dan pelan-pelan Tuhan bikin breakthrough dan mujizat. Hal yang ajaib dan luar biasa. Jadi yang kita fokuskan itu semuanya adalah Tuhan sendiri yang jadi pusat kehendaknya. Jangan emosimu yang jadi fokusnya. Jangan harga dirimu. Jangan semua hal yang tidak berkenan dalam hidup. Dalam hidup kita itu perlu disalibkan. Benar-benar harus disalibkan. Jangan yang menjadi fokus kita adalah diri kita sendiri. Kita harus fokus kepada Tuhan, rencana Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita ini fokus kepada rencana Tuhan dan janji Tuhan, perlahan-lahan ya, hidup kita akan merubahkan orang-orang. Orang-orang yang selama ini mungkin musuhi, seorang yang selama ini mungkin nyerang kita, merendahkan kita atau apapun juga, yang bersikap buruk atau bersikap kurang baik terhadap hidup kita. Ketika kita ini berjalan bersama Tuhan, Tuhan yang jadi pembela kita. Bisa saja orang-orang itu menjadi lebih baik, bahkan menjadi sahabat kita karena hatinya diubahkan Tuhan. Ya kita enjoy saja. Jangan membalas, jangan mudah sakit hati, jangan mudah tersinggung. Bapak Ibu, ketika kita ini di Jakarta ini tersinggung sama orang dan kita nggak bisa terima itu, hati kita masih jengkel. Terus kita liburan ke Bali, kita masih ingat orang itu loh. Makanya kitab Amsal, bodohlah orang yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Harusnya lupain saja, kita nikmatin di Bali, nggak usah dipikirin. Kita ke Singapura, karena sebelum berangkat ke Singapura mungkin tadi ribut atau selisih paham dengan orang, akhirnya jengkel. Di Singapura masih kepikiran terus. Itu termasuk kategori orang bodoh yang gampang sakit hati. Enjoy saja. Kalau ada orang nih bermasalah dengan kita atau berbenturan dengan kita, bersinggungan hidupnya dengan kita, artinya kita itu sedang diproses, sudah dibentuk Tuhan. Reaksi kita harusnya seperti yang Tuhan mau. Enjoy saja, nikmatin saja. Nggak usah pusing, nggak usah dipikirin. Jangan apalagi sampai sakit hati. Setiap kejadian ketika kita ini dipertemukan dengan siapapun juga, kita ini dipertemukan dengan siapapun juga, itu ada rencana Tuhan di dalamnya. Pasti ada rencana ilahi Tuhan. Pasti diizinkan Tuhan untuk membentuk hati kita. Karena kita tidak tahu siapa yang dipakai untuk membentuk kita. Atau hal apa yang dipakai untuk membentuk kita. Bahkan kita ngapain? Nikmatin setiap proses yang ada. Nikmatin setiap kejadian-kejadian yang ada. Kita percaya Tuhan campur tangan dalam setiap masalah yang ada. Dan kita akan dibentuk menjadi serupa segambar dengan Kristus. Nikmatin hidupmu setiap hari. Orang ngomong jelek, cuekin saja. Nggak usah diambil pusing. Kalau orang ngomong jelek tentang kita karena kesalahan dan dosa kita yang berubah. Tapi kalau kita yang udah hidup benar, orang ngomongin kita, berjalan terus saja. Nikmatin aja berjalan sama Tuhan. Nggak usah pusingin. Nggak usah pusingin perkataan-perkataan negatif. Yang kita lihat itu, yang kita dengar harusnya hal yang baik yang datangnya dari Tuhan. Perkataan-perkataan yang baik, perkataan yang bangun. Alkitab ngomong, pikirkanlah segala perkara yang baik, yang suci, yang sedap dengar, patut dipuji, sebut kebajikan. Itu yang perlu dipikirkan itu seperti itu. Jadi hal yang nggak baik, nggak usah dipikirin. Abaikan saja. Nikmati saja. Buka sebentar di Filipi. Kita buka sebentar di kitab Filipi pasal yang ke-4. Filipi pasal yang ke-4.
ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, termasuk, ini perhatikan Bapak, semua yang sedap didengar, semua yang suci, semua yang manis, semua yang disebut kebajikan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita nggak disuruhnya mikirkan yang baik-baik kok, yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, sedap didengar, patut dipikirkan. Yang dipikirkan itu yang seperti itu, yang seperti ini. Ini semuanya itu Yesus. Yang sedap didengar siapa? Yang patut dipuji siapa? Ini mikirkan, suruh mikirin Tuhan. Kalau ada yang ngomongin jelek, nggak usah dipikirin, abaikan saja. Supaya hidup kita itu berkemenangan. Nggak dikit-dikit ngambek, marah, benci, jengkel, dendam, sakit hati, kepahitan. Nah, itu ciri-ciri karakter Kristen burung emprit, bukan Raja Wali. Kristen yang masih anak-anak, masih bayi, belum dewasa. Kita harus beranjak dari hari ke hari, bertumbuh dalam tingkat kedewasaan yang penuh. Ujungnya menjadi serupa segambar dengan Kristus, menyenangkan hati Tuhan. Setiap hari berjalan menyenangkan hati Tuhan. Semakin hari semakin mencintai Tuhan, semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hari semakin sungguh-sungguh mencerminkan kehidupan kita itu menjadi serupa segambar dengan Kristus. Enjoy, merdeka, bebas, karena kita dipimpin Tuhan, karena kita berjalan sesuai apa yang Tuhan mau. Kekristenan kita itu ada saatnya harus bebas dari sakit hati dan tersinggung. Ketika kita ini hidup menjadi bebas dari sakit hati dan tersinggung. Kok bisa bebas dari rasa sakit hati dan tersinggung? Karena yang difokuskan bukan dirinya sendiri, tetapi hati Tuhan. Tuhan, kalau aku melakukan ini, Tuhan seneng nggak? Kalau aku ngomong begini, Tuhan seneng nggak? Kalau kita menghadapi masalah begini, aku bersikap seni, seneng nggak? Yang difokusin untuk senengin Tuhan. Bapak Ibu, kita itu harus jadi punya role model. Role model kita itu Yesus, bukan yang lain. Harusnya, yang jadi contoh, jadi guru, yang perlu dilihat itu Yesus. Bapak Ibu ketika ngadepin masalah, ditekan, atau dipersalahkan, atau tidak melakukan hal berkenan yang dilakukan orang lain, harusnya sikap yang kita ambil seperti sikap Yesus. Kalau Yesus hari ini ada, mengalami seperti apa yang dia lakukan? Kalau Tuhan Yesus diperlakukan seperti ini, kira-kira dia melakukan apa sih? Seperti apa keputusan yang diambil? Itu yang akan membuat kita itu semakin hari semakin bertumbuh di dalam Kristus. Itu yang semakin hari semakin membuat kita itu tumbuh dewasa dan mengalami kemenangan hari demi hari. Dan ujungnya tentunya Yesus sendiri yang akan dipermuliakan. Dan semakin real nyata, hidup kita jadi berkat bagi orang lain. Ingat baik-baik, kalau menghadapi masalah, senyum dan nikmatin. Enjoy bersama Tuhan. Tuhan sedang memproses hatimu, membentuk hatimu akan dibawa menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus Tuhan. Ketika kita menikmatinya dengan baik, pasti Tuhan sedang berurusan dengan hati kita, semakin dibawa menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus. Nikmatin harimu, dan Tuhan Yesus memberkati. God bless you.